Halo anak-anak, kali ini kita belajar lagi mengenai statistika deskriptif. Jadi, materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya. Untuk materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai rata-rata atau mean ya. Kali ini, kita juga akan belajar mengenai statistika dan juga nilai median dan modus. Jadi, kalian harus benar-benar perhatikan ya, karena materi yang ada di video ini merupakan kisi-kisi untuk PTS nanti. Jadi kurang lebih soal-soal di PTS nanti, jawabannya ada di video ini. Jadi perhatikan ya. Oke, kita mulai dari penyajian data. Di sini ada suatu tabel, yaitu tabel cakupan vaksin dosis 1 harian. Di tugas sebelumnya, kalian sudah diminta untuk mencari tahu apa itu datum kan? Nah, datum itu adalah fakta tunggal dalam bentuk angka. Jadi kalau ditanya apakah itu datum, maka jawabannya adalah fakta tunggal dalam bentuk angka. Contohnya adalah di gambar ini, setiap persegi panjangnya ada angka kan, yang mana menunjukkan banyaknya vaksin dosis yang sudah diberikan setiap harinya. Jadi untuk tanggal ini 12 Juni 2021 ada 19.281 orang yang divaksin. Untuk 14 Juni 2021 ini ada 79.491. Nah, ini adalah merupakan datum. Jadi contoh yang di tabel ini datumnya adalah 19.281. Itu adalah datum untuk 12 Juni 2021. Jadi datumnya itu adalah ini, angkanya. Jadi fakta yang berbentuk angka. Oke? Selanjutnya ada data. Nah, data ini adalah kumpulan datum. Jadi kalau misalkan datumnya adalah ini kan datum ya. Jadi kalau kita kumpulin semua datum ini, maka disebut dengan apa? Data ya. Kemudian statistik. Statistik itu adalah ukuran yang mewakili data. Jadi kalau misalkan dari data ini kita bisa mewakili ada namanya nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi itu kita lihat aja dari batangnya ini atau persegi panjangnya yang paling tinggi siapa? Ini ya, 23 Juni 2021. Dia yang paling tinggi, maka nilai tertinggi dari data ini adalah 156.482. Ya, jadi nilai tertinggi termasuk dalam statistik. Oke? Apalagi selanjutnya adalah nilai terendah. Nilai yang paling kecil. Segi 4 yang paling rendah itu siapa? Yang ini ya. Dia nggak sempat dibiruin, maka dialah nilai terendahnya. Kemudian min. Min apa kemarin? Rata-rata ya. Kemudian median. Median itu adalah nilai tengah. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kemudian kuartil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke diagram. Diagram itu bentuknya adalah macam-macam. Jadi diagram itu setelah data itu ada dalam bentuk angka, kita gambarin nih. Misalkan ada bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi lingkaran kemudian nanti dibagi-bagi nih. Jadi bisa warna kuning, warna merah, warna biru gitu. Jadi divariasi. Kemudian ada diagram batang. Diagram batang itu contohnya seperti ini. Sama seperti di awal tadi, itu adalah diagram batang ya. Nah, diagram batang ini mirip dengan yang namanya histogram. Histogram ini bentuknya sama kan ya, segi 4 juga. Tapi bedanya adalah kalau diagram batang, dia tuh dipisah-pisah nih. Ya,
Kalau histogram dia nempel tuh seperti ini. Ya, mirip tapi nggak sama. Oke, selanjutnya ada diagram garis. Seperti ini bentuknya. Jadi merupakan garis yang dihubungkan dari titik-titik. Selanjutnya diagram batang daun, diagram kotak garis ya. Gambarnya bisa kalian lihat di buku, oke? Selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu ada min atau rata-rata, ada median, ada modus. Nah, ini merupakan ukuran dari pemusatan data. Jadi data yang banyak itu nanti kita cari nilai tengahnya, kita cari rata-ratanya, kita cari nilai terbanyaknya gitu. Ya, itu namanya ukuran pemusatan data nih. Jangan sampai lupa pemusatan. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Nah, di sini bedanya adalah tengah-tengahnya ini penyebaran ya. Jadi nanti di soal PTS ada soal pemusatan atau penyebaran data. Kalian hafalin macam-macam dari pemusatan data dan penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data apa aja? Yaitu yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua ada varians, yang ketiga adalah standar deviasi. Lanjut, sekarang kita ke median. Median ini materinya ada di halaman 95 ya, jadi bukan di 98. Ini saya coret 95. Materinya bisa kalian cek di situ di halaman 95. Dan untuk mencari median, kita gunakan rumus ini. ME atau singkatan dari median sama dengan TB ditambah K dalam kurung N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, di sini artinya TB adalah tepi bawah kelas M atau kelas median. K adalah panjang kelas, N total frekuensi, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median. Jadi, ini adalah rumus untuk median ya. Oke, untuk bisa mengerjakan soal ini, kita butuh tambahan kolom di sebelah frekuensi. Jadi, tabel tambahannya adalah frekuensi kumulatif. Kumulatif itu berarti penambahan dari yang sebelumnya. Oke, yang pertama dulu. Langkah pertama, ikutin ya, perhatikan. Langkah pertama, kita cari N. N itu apa? Jumlah dari frekuensi. Frekuensinya kita jumlahin. 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 2. Ya, berarti sama dengan 18. 18, kalian bisa ingat lagi nih, median itu adalah nilai tengah. Ya, karena dia nilai tengah, artinya kan di tengah-tengah ya. Berarti N-nya ini kita bagi 2. Kita bagi 2, maka 9. Kemudian kita tambahin untuk frekuensi kumulatif. Jadi, pertama-tama kita tulis dulu yang 3. Kemudian, kita jumlahin. Ini kan 5. 5 harusnya kan di sini. Karena frekuensi kumulatif, dia harus ditambah sama sebelumnya. Berarti 5 ditambah 3. Jadi berapa? 8. 8 kita tulis di sini. Kemudian 8 ini kita jumlahin sama sebelumnya lagi. Sebelumnya kan 5 ditambah 3, ya kan? 8 kan? 8 ditambah 8, yaitu 16. Kita taruh di sini. Kemudian 8 ditambah 5 ditambah 3 kan 16. 2 ditambahin 16, berarti 18. Jadi ini atau frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Nah, kita lihat 9 ini ada di mana nih? 9 ini kan 3, 8, 16, 18 ya. Jadi kan lompat-lompat dari 3 ke 8, kemudian ke 16. Nah, kita lihat
9 ini ada di frekuensi kumulatif yang ke-16 ya. Karena kan di sini 8. Nah, 9-nya berarti kan udah masuk ke sini nih. Meskipun nggak ditulis, tapi kan 9-nya masuk ke sini. Berarti kelas mediannya ada di sini. Ya. Jadi untuk kelas kita cek di yang paling kiri, yaitu di 47 sampai 52. Nah, kemudian dari kelas median ini, yang paling kecil siapa? 47 kan, yang paling besar kan 52. Yang paling kecil ini kita kurangi dengan 0,5. Jadi di sini kita cari tepi bawahnya ya. Tepi bawah itu dari kelas median yang paling kecil ini, kita kurangi 0,5. Kita cari TB, yaitu 47 dikurangi 0,5, yaitu 46,5. Kemudian yang ketiga, kita cari kelasnya, atau K. Di sini kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu dari ini, 35 sampai 40. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka K sama dengan 6. Nah, kemudian langkah keempat, kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi ini ya, F besar. Untuk F besarnya, kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ini. Frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Ini kan, di atasnya kan. Berarti 8. Kemudian yang kelima, kita cari F kecil, yaitu frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya berapa? 8 ya. Bukan frekuensi kumulatif ya, tapi frekuensi aja. Berarti frekuensinya adalah 8. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Berarti ME sama dengan TB-nya tadi berapa? 46,5 ditambah K-nya adalah 6 dalam kurung N per 2. N-nya itu 18 ya. 9-nya itu untuk mencari apa? Kelas median. Jadi N-nya itu tetap 18. Kemudian N per 2 yaitu 9 dikurangi F besarnya adalah 8 ya. Per F kecilnya adalah 8. Maka sama dengan 46,5 ditambah 6 dikali 1 per 8. Maka sama dengan 47,25. Inilah adalah nilai mediannya. Oke, sampai sini paham? Semoga paham ya. Oke, kita masuk ke modus. Jadi, modus itu kalian bisa lihat di halaman 98. Di mana rumusnya adalah MO sama dengan atau tepi bawah kelas modus ditambah K panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah D2. Jadi D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, modus itu apa sih modus? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi kita bisa lihat nih, untuk nilai yang sering muncul, kita lihat di frekuensinya. Nilai yang sering muncul artinya nilai yang paling banyak frekuensinya, yaitu 8. Tapi bukan 8 modus dari soal ini. 8 itu adalah penentu kelas modusnya. Jadi kelasnya bisa kita lihat di sebelahnya. Kelas modusnya adalah ini, 47 sampai 52. Ini kelas modusnya karena frekuensinya paling banyak, yaitu 8. Nah, langkah pertama, berarti kita bisa tentukan TB. TB sama seperti yang di median tadi,
kita cari kelas modus yang paling kecil yaitu 47. 47 kita kurangi dengan 0,5. Berarti 46,5. Kemudian kita lanjut cari K. K itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya itu sama seperti yang di median tadi. Jadi kita bisa lihat nih di setiap kelasnya itu panjangnya berapa sih? Coba kita cek yang ini 47 sampai 52. Kita tulis 47, 48, 49, 50, 51, dan 52. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti K-nya sama dengan 6. Oke, yang ketiga, kita cari D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi, baris yang 8 ini kita kurangi dengan yang sebelumnya, yaitu kita kurangi 5. 8 dikurangi 5. Ini 8 dikurangi 5 berarti 3 ya. 3 ini adalah D1. Berarti D1 sama dengan 3. Kemudian yang keempat, D2. D2 itu adalah selisih antara 8 dengan frekuensi setelahnya, yaitu 2. Maka 8 kita selisihkan dengan 2. 8 dikurangi 2 berapa? 6 ya. Maka 6 ini adalah D2. Maka D2-nya adalah 6. Selanjutnya kita hitung. Kita masukin ke rumus, yaitu MO atau modus sama dengan TB-nya adalah 46,5 ditambah K-nya itu 6 dikali D1-nya 3 per 3 ditambah 6. Maka sama dengan 46,5 ditambah 6 dikali 3 per 9. Ini kita sederhanakan 3 dengan 9. Berarti kita bagi 3. Maka 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Maka sama dengan 46,5 ditambah 6 dikali 1 per 3. Maka sama dengan 6 dikali 1 per 3, 6 per 3 ya. 6 per 3 yaitu 2. Maka 46,5 ditambah 2 sama dengan 48,5. Inilah nilai modusnya. Nah, kalian perhatikan lagi ya langkah-langkah untuk pengerjaan median dan modusnya. Karena ini akan dikeluarkan soalnya di PTS. Oke? Kalau masih belum paham, kalian ulang-ulangi videonya atau kalian bisa cek di bukunya ya. Selamat belajar!